Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam orang-orang baik waktu Waalaikumsalam. Finlandia. Kebetulan saya tengah berada di kota Jyväskylä, sekitar 4 jam dari Helsinki, tempat di mana saya sedang menimba ilmu saat ini. Orang-orang baik, kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan orang baik yang lain. Kebetulan saat ini tengah berada di uh, negerinya Uncle Trump, presiden terpilih Amerika Serikat dalam pemilihan terakhir di Paman Sam. Alhamdulillah kali ini kita akan ngobrol bareng kakak Arcel Poweryu. Beliau ini seorang mahasiswa uh, S2 atau Master Degree di bidang Chemical Sciences ya, Ya, chemical sciences. at the University of Pennsylvania with research focus on inorganic material chemistry. Ya, benar. Nanti seperti apa detailnya kita tanya ke Kak Arcel Poweryu. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sapa terlebih dahulu Kakak Arcel. Kakak Arcel, bagaimana kabarnya saat ini di Philadelphia? Jam berapa? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik, Mas. Sekarang jam 12 siang, Mas, tepat Jam di 12 siang tepat ya. Philadelphia. Ya, Sudah makan siang ya di sana? sudah, puji Tuhan, sudah. Oh, jadi kita ini saat ini beda berapa jam? Saat ini di Finlandia jam 7 malam, di sana jam Sekarang jam 12. Jadi ya kita beda sepertinya 7 jam. 7 Di jaman situ ya. lebih cepat 7 jam. Itulah berkat teknologi akhirnya kita tetap bisa silaturahmi secara virtual dan ngobrol-ngobrol. Benar, syukur Baik, banget bisa diajak ngobrol-ngobrol. harus harus senang dong. Saya harus banyak belajar juga di sama Kakak Arsel ini. Kakak Arsel, Siap. sudah berapa lama di Philadelphia saat ini? Ah, sudah 1 tahun lebih, Mas. Jadi saya datangnya itu di bulan Agustus 2023 untuk melanjutkan studi di University of Pennsylvania dengan fokus studi untuk bidang chemical sciences. Nah, sekarang sudah masuk di tahun kedua dan Tahun sedang kedua. mengerjakan riset juga untuk eh, syarat menyelesaikan studi di sini. Studinya berapa lama kalau untuk S2 di sana? Normalnya 2 tahun kah atau bisa lebih dari itu? Programnya itu untuk 2 tahun, Mas. 2 Jadi, tahun itu ya. termasuk sama riset capstone semua. Jadi itu didesain untuk 2 tahun, diselesaikan dalam waktu dua Dalam tahun. waktu 2 tahun. Ya. Baik, baik. Menarik sekali. Jadi, Rata-rata untuk program kimia di US memang rata-rata 2 tahun. Memang ada yang kayak 1 tahun, yang program 1 tahun, tapi rata-rata 2 tahun di sini. baik, baik. Oke. Saya kira orang-orang baik belum mengenal siapa Kakak Arsel Pauriu ini, yang biasa dipanggil Kakak Arsel. Uh, lebih sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, penting saya kira bagi Kakak Arsel untuk bercerita latar belakang Kakak Arsel sebelum studi lanjut di University of Pennsylvania. Silakan Kakak Arsel. Oke, jadi saya asalnya itu dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sabu Raijua. Itu salah satu secara geografis salah satu pulau terluar paling selatan dari Indonesia. Kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Nusa Cendana di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ya. eh, dan menyelesaikan studi di tahun 2019 akhir. Nah, setelah menyelesaikan studi itu, eh, saya berkecimpung di eh, dunia pendidikan, termasuk juga dalam bidang riset, membantu dosen untuk mengerjakan riset di laboratorium selain daripada mengajar juga untuk tingkat SMA di eh, sekolah di Kota Kupang seperti itu. Jadi, em, aktivitas saya umumnya itu di bidang pendidikan, mengajar sains, termasuk juga math seperti itu, dan juga mengerjakan riset. Nah, fokus kalau untuk riset itu yang Ya. dikerjakan spesifik itu bidang material yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Halim, Oke. yaitu material anorganik seperti itu. Nah, tapi selain daripada itu, eh, saya juga aktif kayak di beberapa komunitas di Kota Kupang yang fokusnya juga tidak saja bidang pendidikan, tetapi ada eh, semacam apa namanya koneksi juga dengan bidang lingkungan, Oke. sustainability. Seperti apa Jadi itu, Pak? ya, jadi
Saya pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan yang apa namanya yang diselenggarakan oleh Walhi seperti itu. Hmm. Lebih spesifiknya dalam mendesain kurikulum atau pembelajaran yang bisa membantu guru untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan dalam project based learning di sekolah. Jadi kalau misalnya ilmu kimia, saya kan fokusnya di kimia untuk dalam bidang pendidikan ngajarnya seperti itu. Ya. Jadi kami berpikir juga bagaimana untuk eh, bagaimana isu-isu lingkungan itu juga diintegrasikan di dalam pembelajaran supaya siswa bisa memahami dan lebih jauh lagi mengaplikasikannya itu untuk mendukung sustainability seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong Kakak Arsel, berapa jauh dari Pulau Saburai tadi ya? Nama Iya, publiknya Saburai Jua. Saburai Jua ke Kupang, kota Kupang. Itu sepertinya di atas 200 kilometer. Jadi kalau misalnya perjalanan laut dengan ferry itu sekitar 8 jam sampai 12 jam perjalanan 8 seperti jam itu. sampai 12 jam ya. Dan itu Iya, ada rutin, kalau penyeberangan rutin di sana. ya, yang ada apa ada rutenya rutin. Kalau dengan airplane itu sekitar 45 minutes, tapi biasanya kapasitas pesawat-pesawat yang kecil juga yang masih yang kecil yang bisa masuk ke itu Oke. kabupaten itu. Karena memang kabupaten termasuk kabupaten baru juga sebenarnya. Oh iya, iya, iya. Oke, menarik sekali. Nah, Kakak Arsel, setelah orang-orang baik tahu latar belakang Kakak Arsel dari Nusa Tenggara Timur, pertanyaan berikutnya adalah, apa kemudian yang melatar belakangi Kakak Arsel begitu semangat sekali untuk melanjutkan pendidikan dari pulau terluar ke kota Kupang dan saat ini bisa berada di Philadelphia, Amerika Serikat. Apa yang melatar belakangi atau motivasi apa yang paling kuat sehingga mendorong Kakak Arsen untuk melakukan apapun sehingga bisa mencapai cita-cita itu? Motivasi saya yang paling besar sebenarnya kenapa ingin melanjutkan ini melanjutkan studi karena sebenarnya saya punya aspirasi untuk di bidang saya sendiri di bidang kimia bagaimana Hmm. mengaplikasikan ilmu kimia untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada spesifiknya itu yang ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Oke. Salah satu persoalan yang ada di Nusa Tenggara Timur itu sebagai daerah yang beriklim arid atau Oke. beriklim kering Hmm. itu terkait dengan apa namanya ketersediaan air bersih. Nah, Oke. di itu salah satu big challenge di sana. Betul. Nah, saya berpikir dari perspektif ilmu kimia material. Nah, bagaimana untuk mengembangkan misalnya teknologi untuk pemurnian air? Awalnya seperti itu dulu karena memang eh, riset saya di Universitas Nusa Cina dulu ketika mengerjakan proyek untuk tugas akhir S1 itu bidang kimia yang berkaitan dengan pemurnian air juga. Nah, jadi itu salah satu tujuannya, itu mengembangkan material dalam hal ini material membran untuk filtrasi air. Pemikiran awalnya seperti itu untuk bagaimana membuat membran itu bisa diaplikasikan untuk pemurnian air. Nah, tapi selain daripada itu, saya juga punya cita-cita untuk eh, Apa untuk jadi bagaimana wali kota Kupang literasis atau bagaimana? belum belum Oh belum belum ya. terpikir Oke, oke. belum terpikir untuk itu. Eh, saya juga punya pemikiran bagaimana untuk meningkatkan literasi sains Hmm. daripada generasi muda di Nusa NTT khususnya Tenggara. ya. Ya, Baik. iya seperti itu. Karena memang saya juga seorang guru seperti itu. Ya, ya. Nah, jadi tentu saya ingin mempelajari lebih dalam lagi. Spesifiknya bidang yang saya geluti itu bidang Oke. kimia. Saya kira ini ya eh, relevan sekali dan mulia sekali niatan itu karena kalau kita berkunjung gitu ya ke beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, tentu persoalan air bersih amat sangat luar biasa mendesaknya. Hanya saja kemudian ironisnya banyak apa namanya industri pertambangan yang justru mengambil atau mengeruk habis sumber daya air yang tersisa di sana. Nah, tentu ini juga menjadi persoalan. Nah, kaitannya dengan hal ini, bagaimana Kakak Arsel sebagai anak Nusa Tenggara Timur begitu ya, melihat persoalan air ini dan kemudian ada usaha ekstraktif yang justru menghambur-hamburkan air untuk tujuan yang justru dalam tanda kutip meminggirkan hak-hak masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, itu pertanyaannya menarik, Mas Halim. Jadi, Nusa Tenggara Timur itu daerah dengan curah hujan yang rendah. Itu Oke. sekitar
di bawah 50 milimeter per tahun seperti itu termasuk daerah dengan curah hujan yang sangat rendah karena memang daerah semi arid. Jadi eh, itu permasalahannya, yaitu sumber airnya itu juga sangat relatif kalau berasal dari curah hujan itu sangat rendah. Kemudian persoalan lainnya juga eh, di Nusa Tenggara Timur seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Halim tadi itu banyak sekarang menjadi apa namanya destinasi para investor untuk melakukan aktivitas ekstraktif di sana. Ya, Seperti untuk mining beberapa mineral, memang seperti di Gunung Mutis misalnya, ada beberapa Gunung Mutis adalah salah satu eh, bermata air bagi beberapa daerah di Tanah Timor, di Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara seperti itu. Nah, apa yang saya pikirkan sebenarnya begini, memang ada dua perspektif di sini. Yang pertama yaitu uh, economic growth, maksudnya di situ mungkin pihak-pihak yang terkait juga berpikir, oh bagaimana untuk meningkatkan perekonomian dalam hal ini yaitu uh, mendapatkan pajak misalnya dari pihak-pihak pengembang seperti itu, mungkin dari perspektif pemerintah seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga persoalan lingkungan yang menjadi concern seperti itu. Jadi eh, bagaimana untuk membuat balance antara kedua hal itu, yaitu itu tantangannya seperti itu. Tapi ia menjadi persoalan kalau untuk eh, aktivitas ekstraktif seperti itu sebenarnya yang diuntungkan itu sebenarnya bukan komunitas lokal seperti itu. Banyak yang diuntungkan itu ialah cuma grup-grup eksklusif tertentu dalam hal ini itu mungkin oke. investor, pengembang dalam hal ini yang mendapat benefit. Ya, Tapi oke. yang mendapat dampak dampak Besarnya negatifnya ya. itu Ya, masyarakat, iya masyarakat luas seperti itu. betul. Nah, tapi syukurnya di Nusa Tenggara Timur eh, banyak kok pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk melakukan edukasi, meningkatkan awareness di masyarakat bahwa oh ini sangat penting untuk eh, preservasi ataupun tindakan lanjut konservasi seperti itu. Jadi banyak eh, yang ingin masuk ke sana, tetapi juga ada resistensi seperti itu karena mungkin masyarakat berpikir bahwa oh ini sumber penghidupan, Ya, tidak boleh juga terlalu eh, mengeksploitasi sumber daya ada sumber daya alam yang ada di sana yang nantinya berdampak buruk buruk untuk mereka juga seperti itu. Nah, ya, mungkin salah satu jembatannya ya ilmu pengetahuan menurut saya. ya. Ya, saya kira itu Jadi menjadi penting ya. bagaimana ya, balance antara economic growth, ingin memanfaatkan alam untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam hal ini untuk meningkatkan eh, ekonomi, tetapi meminimalisir dampak buruknya. Nah, di sini sebenarnya jembatannya itu perannya ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu menyediakan alternatif-alternatif atau cara-cara yang lebih sustainable seperti itu, supaya em, ada opsi nih seperti itu boleh atau bisa eh, mengeksplorasi sumber Ya, daya seperti itu tetapi meminimalisir katakanlah eh, misalnya emisi karbon dioksida atau bahkan meminimalisir kerusakan yang terjadi misalnya di sumber-sumber mata air seperti itu mungkin menurut saya seperti itu Mas. ya. Oke, Kakak Arsel, sebelum kita lebih jauh membicarakan apa yang tengah Kakak Arsel tekuni di University of Pennsylvania, saya ingin tahu, Kakak Arsel mendapatkan beasiswa itu dari mana dan kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa itu? Eh, jadi saya mendapatkan dukungan dari eh, Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui skema pendanaan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi di University of Pennsylvania. Em, saya sudah mendapatkan beasiswa itu sebenarnya dari sekitar 2022, kemudian bisa melanjutkan studi di tahun 2023. Nah, kalau ditanyakan apa yang perlu dipersiapkan, menurut saya ya harus diketahui detailnya apa yang menjadi syarat dari beasiswa itu sendiri karena kalau kita tidak paham eh, bagaimana bisa melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya seperti itu. Jadi
harus paham apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi filosofi atau apa namanya pemikiran di balik adanya beasiswa tersebut. Itu kemudian dicocokkan apakah kita punya eh, kriteria-kriteria atau eh, fitur-fitur yang memang cocok dengan apa yang disyaratkan oleh beasiswa LPDP. Misalnya, oh, LPDP menitik beratkan juga misalnya pada selain daripada syarat-syarat teknis itu bisa Ya, diperhatikan dari aspek bahasa dan lain sebagainya, ya, menitik beratkan pada kontribusi. Jadi itu ada benar-benar harus ada komitmen bahwa para awardee itu harus memberikan kontribusi setelah menyelesaikan studi. studinya Nah, gitu ya. setiap orang kan punya preferensi masing-masing. Betul, Kalau betul. misalnya preferensinya memang tidak inline dengan apa yang disyaratkan oleh LPDP, ya mungkin bisa memikirkan alternatif-alternatif yang lain. Tapi kalau memang preferensinya sama, ya bisa go ahead seperti itu. Jadi untuk syarat teknisnya yang perlu dipersiapkan ya mungkin aspek bahasa, kemudian selain daripada eh, profisiensi bahasa mungkin juga dilakukan riset yang mendalam ya. Maksudnya apa yang mau dikerjakan, apa Ya, yang mau dikerjakan selama melanjutkan studi, bidangnya apa, seperti itu. Karena itu sangat penting. Itu eh, LPDP kan akan memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi. Nah, apa yang mau dipelajari itu harus jelas menurut saya. Jadi ya, harus ya. melakukan riset kampus Oke, tujuan dan saya, fasilitas dan saya kira apa yang tadi Kakak Arsel sampaikan itu relevan ya dan bisa dijadikan sebagai informasi bagi teman-teman kita yang tengah berjuang untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan jalur beasiswa. Nah, saat pertanyaan berikutnya Kakak Arsel, saat Kakak Arsel mendapatkan beasiswa itu, apa respon pertama kali orang tua saat mendengar kabar ini? eh tentunya orang tua sangat apa ya, sangat bangga seperti itu karena saya bisa menyelesaikan tahap-tahap seleksi LPDP, kemudian akan melanjutkan studi di kampus di luar negeri juga seperti Kampus itu. Tentunya terbaik lah mereka, ya, salah satunya. ya, tentunya mereka sangat senang. Kemudian juga menurut saya mereka juga bangga seperti itu. Em, tapi eh, yang juga mereka pesankan bahwa Eh, dan ini inline juga dengan apa yang menjadi syarat dari PDP bahwa harus kembali. Spesifiknya mereka meminta untuk kembali ke misal ke Nusa Tenggara Timur seperti itu Dan bangun untuk Nusa Tenggara berkarya Timur di, ya, ya sesuai dengan keilmuan berkarya di tadi yang Nusa disampaikan Tenggara oleh Kakak Timur. Arsel. Oke. Ya, Kak saya. Arsel, saya kira semua orang tua tentu sangat berbangga begitu ya dengan capaian anak-anaknya, terutama di bidang pendidikan dan terlebih lagi uh, bidang yang ditekuni itu justru memberikan manfaat yang amat sangat besar nantinya kepada negeri tempat dia dilahirkan gitu. Dengan gambaran apa yang disampaikan Kakak Arsel dan informasi yang saya miliki berkaitan dengan Nusa Tenggara Timur, kebetulan pernah uh, atau bukan pernah lah, seringkali berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, melihat secara langsung, berinteraksi dengan masyarakat setempat di Larantuka, di Lamalera, di apa namanya ini Sumba Timur dan seterusnya, saya menjadi percaya bahwa apa yang Kakak Arsel tekuni saat ini di Pennsylvania itu pasti akan sangat berguna bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Uh, saya kira Hmm. apa yang Kakak Arsel kerjakan saat ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh tidak hanya pemerintah setempat, tapi juga oleh masyarakat di sana. Pertanyaan berikutnya Kakak Arsel, setelah tiba di Philadelphia pada bulan Agustus tahun 2023 lalu, apa hal-hal positif yang menginspirasi Kakak Arsel dan ingin sekali Kakak Arsel dalam tanda kutip entah itu tularkan atau lakukan di Nusa Tenggara Timur? Eh, Sebenarnya banyak hal positif ya yang bisa kita lihat dan kita aplikasikan di negara kita. Contohnya di sini kalau misalnya untuk di dunia pendidikan menurut saya, em, kalau di kampus saya itu memang misalnya fasilitas untuk riset seperti itu sangat mendukung. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sebelumnya tidak pernah bisa saya akses itu bisa diakses.
fasilitas. Contohnya apa eh, misalnya? Bisa disampaikan? Ya, misalnya kalau untuk bidang material, untuk karakterisasi material, dulu waktu saya satu, itu saya harus mengirim sampel. Saya harus mengirim sampel ke beberapa eh, laboratorium di Oke, Yogyakarta, di ya, UGM misalnya. Tapi di sini misalnya untuk instrumen-instrumen karakterisasi material untuk memahami material dari skala nano atau dari skala molekulnya itu sangat minim sekali bahkan tidak ada untuk di Nusa Tenggara Timur misalnya untuk SIM dan lain sebagainya. Tapi di sini itu bisa diakses. Nah, itu untuk dari um, fasilitas pendidikannya. Kemudian kalau dari aspek yang lain, misalnya di sini saya juga ya, di luar daripada pendidikan, misalnya saya melihat bahwa di sini juga apa namanya fasilitas atau akses untuk pejalan kaki katakanlah seperti itu, oke. akses untuk pejalan kaki itu di sini sangat 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 bagus, sangat terkoneksi seperti itu. Ya, pedestrian streetnya itu juga sangat bagus sehingga di sini orang itu nyaman untuk misalnya uh, mobile misalnya dari kampus ke apartemen yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, ya jadi itu uh, apa namanya kesan awal yang saya dapatkan ketika sampai di Philadelphia. Oke. Saya kira sama halnya ya. Ceritanya tidak jauh berbeda dengan cerita beberapa teman yang lebih dulu ngobrol dengan kami di channel ini. Mereka juga menyampaikan hal yang sama bahwa pejalan kaki itu seperti tuan yang harus dihormati kali pertama di Ya, jalan benar. raya begitu. Di Finlandia misalnya, semua kendaraan harus berhenti ketika ada pejalan kaki. Yang kedua, pesepeda. Pesepeda itu juga tuan yang kedua yang harus dihormati di Finlandia. Belajar dari cerita apa yang disampaikan oleh Kakak Arsel tadi, saya kira bukan perkara sulit bagi kota-kota di Nusa Tenggara Timur khususnya untuk kemudian mulai memikirkan bahwa pentingnya menyiapkan area khusus bagi pejalan kaki, selain karena manfaat jalan kaki itu sendiri bagi kesehatan, tapi juga untuk memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi, mobilitas, mobilisasi dirinya ke berbagai daerah dengan aman dan nyaman. Kakak Arsel, ya, saya ingin tahu kemudian berikutnya, apa hal yang mendasar, yang membedakan sistem pendidikan kita, khususnya di perguruan tinggi ya, karena Kakak Arsel pernah berkuliah di Indonesia, seperti halnya saya, di Universitas Cendana Kupang, dan saat ini tengah berkuliah di University of Pennsylvania. Apa hal yang mendasar yang berbeda dan saya kira itu juga bisa kita terapkan di negeri kita. Em, Kalau yang membedakan mungkin selain daripada yang sudah disampaikan tadi soal infrastruktur, khususnya yang saya alami itu mungkin budaya di apa namanya masyarakat akademiknya. Jadi di sini menurut saya itu lebih egaliter dalam relasi antara misalnya mahasiswa dengan dosen. Uh, Memang di mana-mana hierarki itu ada, Ya, pasti ada. Tapi bagaimana memanage hubungan itu ke dalam relasi yang lebih egaliter supaya em, yang bawahan atau misalnya mahasiswa itu juga bisa lebih fleksibel, bisa lebih mudah untuk reach out oke. dengan dosen dan sebagainya. Ya, itu di sini menurut saya lebih cair. Dalam arti di sini lebih egaliter jika dibandingkan dengan apa yang mungkin eh, saya alami seperti itu sebelumnya. Nah, mungkin salah satu area yang juga saat ini banyak apa namanya diusahakan di beberapa kampus di Indonesia juga kan sekarang lagi marak misalnya kalau apa gelar-gelar akademik itu misalnya Oke. ditiadakan saja untuk misalnya aspek-aspek yang memang tidak membutuhkan Hmm. untuk membubuhkan gelar-gelar akademik. Nah, mungkin itu salah satu cara juga yang sekarang sedang dikerjakan oleh dunia pendidikan di negara kita. Jadi itu, ya menurut saya itu budaya budaya akademik. Kemudian eh, hal lainnya juga menurut saya di sini itu terkait dengan budaya riset kalau di sini menurut saya. Hmm. Selain daripada budaya akademik secara umum, lebih Oke. spesifiknya untuk eh, budaya riset yang saya lihat sejauh yang saya lihat di sini itu riset-riset di sini memang
sudah berjalan sangat sangat jauh seperti itu dalam artian aspek-aspek fundamental kemudian Oke. maupun aspek aplikatifnya itu juga terlebih di bidang yang saya geluti khususnya kalau saya membandingkan itu sudah jalannya itu sudah sangat jauh areanya itu sudah sangat jauh jadi mungkin ini yang perlu juga kita bisa kita terapkan bagaimana untuk minimal menyesuaikan lah kita harus jumping up itu lebih jauh supaya kita tidak tertinggal sangat di belakang seperti itu jadi mungkin Artinya dua kalau aspek. boleh, ya, kalau boleh saya katakan dari pernyataan Kakak Arsul terakhir, bahwasanya sistem penelitiannya itu sudah sejalan dengan tahapan aplikasinya di lapangan. Sehingga ketika sesuatu dilakukan penelitian, maka hasilnya itu nantinya juga akan diterapkan. Tentu ada trial dan error, saya kira hal yang lumrah sebagai sebuah hasil penelitian. Akan tapi problemnya kan kemudian seringkali anggaran penelitian dikeluarkan tiap tahun, tapi level aplikasinya itu tidak pernah terlihat, sehingga menjadi cukup mengherankan kalau kemudian bagaimana dilakukan evaluasi tiap tahunnya dan anggaran kemudian direncanakan tanpa kita tahu sejauh mana hasil penelitian yang dihasilkan itu memberi manfaat dan apa yang harus dikoreksi. Itu ya poin penting yang ingin Kakak Arsen sampaikan ya. Benar-benar Mas. Jadi selain dari tentu memang aspek funding itu memang punya peranan yang sangat krusial. Tapi kalau di sini memang benar aplikasi riset-riset untuk yang uh, secara dalam waktu singkat atau dalam waktu pendek bisa diaplikasikan itu memang banyak juga. Tetapi di sini juga riset-riset fundamental itu juga di punya ruang yang sangat luas untuk berkembang. Dalam artian, kalau riset fundamental itu memang lebih ke pengembangan aspek fundamental, aspek teoritis dan lain sebagainya. Itu juga sangat diapresiasi di sini. Mungkin memang di negara kita sejauh apa yang bisa saya pahami, Ya, memang sangat fokus ke aspek-aspek aplikatif. Karena memang itu yang saat ini mungkin sangat kita butuhkan, yaitu mengaplikasikan ilmu untuk perkembangan ekonomi, ya, perkembangan ya. infrastruktur dan lain Setuju sebagainya. saya. Tetapi yang saya melihat bahwa di sini aspek-aspek fundamental pun itu bisa punya ruang yang luas. Jadi untuk mengembangkan tidak heran bahwa ilmu itu, scope ilmu itu atau state of the art dari ilmu itu didorong sangat jauh itu mungkin asalnya dari negara-negara yang sangat mengapresiasi riset-riset fundamental seperti itu. Selain memang riset aplikatif juga sangat penting seperti itu. Ya, ya. Satu contoh misalnya, ketika mengadvokasi isu-isu perikanan begitu ya di Indonesia, seringkali saya menemukan bahwa penegakan hukum seringkali terkendala oleh karena fasilitas laboratorium yang tidak memadai. Sehingga ketika ada bukti lapangan yang sudah tersedia, tapi karena fasilitas laboratorium yang tidak mendukung, berdampak pada proses penegakan hukum itu sendiri, sehingga menjadi tertunda dan pada akhirnya kemudian terjadi pembiaran di lapangan dan tidak Mhm. mengakibatkan adanya ketidakpastian di bidang hukum. Saya kira itu juga pelajaran penting dari pesan yang Kakak sampaikan bahwa ilmu pengetahuan saatnya menjadi panglima bagi Indonesia karena kekayaan sumber daya yang sudah makin menipis sementara kesejahteraan masyarakatnya kian jauh. Nah, saya ingin beralih ke pertanyaan berikutnya Kakak Arsel. Karena ini menjadi bisa pertanyaan yang terakhir. Kakak Arsel pernah berefleksi begitu dalam 10 tahun terakhir pendidikan di Indonesia itu seperti diabaikan. Saya ingin bertanya lebih detail, apa sesungguhnya hasil refleksi dari Kakak Asep terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Iya, jadi eh, saya juga punya pandangan yang sama bahwa memang aspek pendidikan mungkin tidak mendapat tempat yang seharusnya diprioritaskan seperti itu. Lebih spesifiknya kalau kita berbicara dalam konteks ke daerah misalnya di Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur itu termasuk daerah dengan apa namanya angka putus sekolah yang sangat tinggi. Oh Itu ya? yang angka putus sekolah kemudian yang siswa belum sekolah itu kalau mengutip pernyataan salah satu apa namanya anggota DPR dari NTT itu sekitar ada 200 ribu siswa yang baik yang putus maupun yang tidak belum Oke. mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Nah, jadi mungkin menurut saya perlu ada langkah-langkah afirmasi seperti itu untuk
bagaimana mengembangkan eh, infrastruktur di daerah-daerah infrastruktur pendidikan di Oke, daerah-daerah terpencil seperti itu. Karena em, itu hampir kalau kita lihat saya punya data juga di sini itu sekitar hampir 30% sekolah-sekolah di eh, Nusa Tenggara Nusa Timur. Tenggara Timur itu masuk dalam kategori sekolah masuk dalam kategori rusak seperti itu. Nah, Oke, jadi selain daripada sudah minim eh, karena memang itu challenging ya di salah satu ya, provinsi kepulauan betul. selain sudah minim tapi juga banyak yang belum di upgrade seperti Betul, itu betul. sesuai dengan apa yang seharusnya seperti Ya, itu kita baru bicara tentang kuantitas belum lagi kalau soal kualitas. Nah, prioritasnya ya. kalau Ya, dari soal kualitasnya seperti itu eh, masih banyak yang perlu diperbaiki juga seperti itu menurut saya. Jadi saya sebenarnya berpikir bahwa ada program yang dulu dicanangkan oleh Kementerian sebelumnya, misalnya kayak Indonesia Mengajar, ya. itu menurut saya mungkin salah satu apa namanya, salah Solusi satu begitu jalan ya. keluar, ya salah satu solusi yang bisa Ya, diterapkan untuk apa mengurangi gap antar atau disparitas gitu ya. ya Ya. disparitas kualitas pendidikan di daerah-daerah di Indonesia dengan misalnya daerah yang sangat terpencil seperti itu. Khususnya di inilah ya, di pulau-pulau terluar dan Iya di bagian benar. timur pada khususnya. Karena saya kira dengan karakteristik kepulauan tadi, wilayah kepulauan tadi, transportasi yang amat sangat mahal, tentu perlu tindakan dan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk segera mengatasi persoalan itu. Karena Iya. saya kira Nusa Tenggara Timur dengan kekayaan sumber daya alam yang ada, baik di hutan atau di darat maupun di laut, saya kira tidak bisa diabaikan begitu saja. Ke depan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, agar kemudian masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau kuli bagi bangsa-bangsa lain yang justru datang mengeruk dan menghabisi sumber daya alam di sana, tapi kemudian meninggalkan perhara penderitaan yang tidak kunjung habis-habisnya. Saya kira dengan adanya KKR Sel dan anak-anak muda NTT lainnya, saya optimis NTT akan kembali bersinar cerah di masa yang akan datang, melebihi capaian-capaian yang sudah ditempuh oleh pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia. Kakak Arsel, pesan terakhir untuk para pejuang beasiswa di luar sana, khususnya. Yang kedua, pesan untuk memberi beasiswa. Apa yang perlu dilakukan sehingga keahlian-keahlian khusus seperti yang dimiliki oleh kakak Arsel itu bisa dimanfaatkan untuk tadi menghadirkan pengelolaan sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat setempat, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Silakan kakak Arsel. Oke, jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang berencana untuk meng-apply beasiswa dan mau melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri, eh, menurut saya em, harus percaya pada eh, tujuan yang ingin dicapai, ya. Kemudian mau untuk berproses, mungkin itu aspek yang sangat krusial. Bagaimana Ya, kita bisa mengikuti step by step prosesnya seperti itu, kemudian mempersiapkan juga apa baik. namanya aspek-aspek yang menjadi requirements dari beasiswa itu memang butuh eh, apa namanya butuh effort yang lebih besar misalnya jika dibandingkan dengan mereka-mereka yang memang berasal dari daerah dengan akses yang lebih Ya, baik seperti itu. Misalnya kayak di Nusa Tenggara Timur saya mungkin highlight salah satu contoh saja. Misalnya untuk mengambil tes IELTS itu mungkin setahun sepanjang pengetahuan saya di Nusa Tenggara Timur itu hanya ada satu kesempatan atau itu pun jadi dari program ELTA seperti itu ya untuk oke. anak muda Ya. di NTT untuk bisa mengambil tes IELTS dan itu harus keluar daerah lagi untuk mengambil Dan itu tes. Nah, butuh mungkin biaya itu besar ya. hal Oke, kecil, oke. Ya, mungkin yang hal harus kecil, segera tetapi diatasi ya. Ya, ya, ya. tapi juga harus eh, bisa menjadi salah satu penghalang seperti itu. Jadi tetap semangat untuk ikuti proses dan percaya pada tujuan yang mau dicapai seperti itu. Kemudian kalau untuk apa namanya Ya, abang pemberi tadi, beasiswa. nah, Ya, pemberi ya. beasiswa mungkin em, sebenarnya saya juga mengapresiasi bahwa pemberi beasiswa dalam hal ini LPDP sudah membuat langkah-langkah afirmasi itu sudah lama untuk apa namanya lebih memberikan semacam Prioritaskan lah skema ya. khusus, iya Ya, semacam skema khusus untuk anak-anak dari daerah-daerah
daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Uh, dengan skema afirmasi itu sangat diapresiasi, tapi mungkin juga em, harus memperhatikan berbasis dari apa namanya berbasis bidang yang ingin Kompetensinya lah ya, ya kompetensi yang bidang yang dibutuhkan. ingin Ya, ya, ya. digeluti seperti itu. Jadi apa yang menjadi prioritas itu mungkin juga harus ditekankan seperti itu. Mungkin sekarang sudah arahnya memang sudah mungkin sudah dikaji atau sudah Ya. diaplikasikan juga arah misalnya ke arah STEM atau ke arah ekonomi itu juga mungkin menurut saya itu searah yang sudah sangat baik menurut saya. Baik. Terima kasih banyak Kakak Arsel. Ya, orang-orang baik, begitulah obrolan kami, obrolan singkat kami dengan Kakak Arsel, mahasiswa pasca sarjana bidang kimia, ilmu-ilmu kimia di University atau Universitas Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat. Mudah-mudahan obrolan singkat ini memberikan manfaat bagi orang-orang baik, wabil khusus teman-teman yang tengah berjuang untuk bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri melalui jalur beasiswa. Seperti tadi kakak saya sampaikan, dari manapun kita berasal, fokus pada tujuan, ikuti prosesnya dengan baik, insya Allah Anda akan tiba di tempat tersebut sesuai dengan rencana yang indah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira itu Kak Arsel, terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih Mas. Selamat berakhir pekan di Philadelphia. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi apakah di Amerika Amin, Serikat amin. atau di Finlandia atau di Indonesia nantinya. Siap, Sampai siap. ketemu lagi Kak Arsel. See you, Mas. Selamat siang waktu Philadelphia dan selamat malam waktu Finlandia. Selamat siang, Mas. Waktu Philadelphia. Baik, terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.